Selamat pagi adik-adik semuanya. Ibu bersyukur, Ibu berharap adik-adik semua yang di rumah dan juga guru-guru sekolah minggu terkhusus Tunas Muda semuanya dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang sehat, penuh dengan sukacita. Pagi ini kita akan bersama-sama bersekolah minggu. Tapi sebelum itu mari kita awali dengan doa. Mari anak-anak mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, mengucap syukur karena penyertaan-Mu yang luar biasa untuk hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami boleh bersama-sama bersatu hati dengan berkegiatan sekolah minggu online. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk adik-adik semua yang berada di rumah dan juga guru-guru sekolah minggu. Kami berharap Tuhan, Engkau menyucikan mereka, Engkau menguduskan mereka agar senantiasa dalam perlindungan-Mu. Kami menyerahkan acara sekolah minggu ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berkati sekali lagi sekolah minggu Tunas Muda pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, siapa minggu kemarin masih ingat kita belajar tentang apa? Kalau minggu kemarin kita belajar pada renungan Tuhan bab 8 tentang pembaptisan menyatukan orang percaya. Anak-anak tentunya setelah mendengar firman Tuhan yang kemarin disampaikan oleh Ibu Eri, anak-anak semakin merasa mantap, anak-anak semakin dikuatkan, anak-anak semakin bisa mengambil komitmen bahwa dasar pembaptisan dapat mempersatukan orang-orang percaya. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan pelajaran yang ke-9 pada pagi hari ini, tentunya jangan lupa sebelum kita nanti mendengarkan firman Tuhan, adik-adik tentunya bisa menyiapkan peralatan kalian masing-masing di rumah. Ada Alkitab, ada pena, ada buku yang mungkin nanti adik-adik bisa mencatatnya. Baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan, mari kita dengar satu buah lagu. Yesus ku cinta kau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Halo, selamat pagi adik-adik. Pada pagi ini kita akan belajar tentang pelajaran yang ke-9, tentang pengajaran Alkitab tentang pembaptisan. Nah, mari kita akan bersama-sama belajar tentang apa itu definisi baptisan. Yang pertama, definisi pembaptisan. Adik-adik bisa membukanya di dalam Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 39. Kalau menurut anak-anak, arti atau definisi baptisan itu apa? Mungkin anak-anak pun itu ya berpikir, sebenarnya definisi baptisan itu apa? Nah, tanggapan yang definisi pembaptisan itu adalah tanggapan yang berupa tindakan menerima Yesus Kristus. Sebagai apa adik-adik?
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari arti di atas, dapat kita simpulkan bahwa tujuan baptisan yaitu komitmen kita, komitmen adik-adik, komitmen anak-anak semua kepada Tuhan Yesus untuk selalu menempatkan Tuhan sebagai dasar kehidupan semuanya. Nah, di sini dikatakan baptisan dalam bahasa Yunani yaitu baptizo. Baptizo yang mempunyai arti celup atau celupkan. Nah, baptisan melambangkan bahwa kehidupan Yesus Kristus mati dan dikuburkan. Demikian juga orang yang dibaptis. Sebagai orang yang dibaptis, dibersihkan dan diangkat oleh darah Kristus, sehingga kehidupan orang yang telah dibaptis adalah baru, segar, dan mempunyai tujuan. Banyak hal adik-adik bisa merasakan bagaimana kalau adik-adik dibaptiskan. Tentunya pasti akan terasa berbeda sebelum adik-adik belum dibaptis. Tentunya nanti adik-adik bisa merasakannya nanti setelah adik-adik semua dibaptiskan. Nah, yang kedua, tentang pertobatan, percaya, dan dibaptis. Baptisan tidak dapat dipisahkan dari pertobatan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ada beberapa kisah yang dikutip di kitab suci yang menggambarkan bahwa baptisan tidak luput dari pertobatan. Adik-adik juga nanti bisa membukanya di Alkitab masing-masing. Pertobatan apa yang kita alami? Tentunya kalau setelah dibaptis, kita benar-benar murni bertobat. Kita menyerahkan kehidupan yang tidak baik kepada Tuhan. Dan tentunya Tuhan akan memulihkan. Anak-anak menempatkan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, sehingga mau dibaptis. Ibu berharap dengan pertobatan, percaya, dan anak-anak mengambil komitmen bisa dibaptis, anak-anak bisa memulai kehidupan yang baru. Anak-anak bisa menyerahkan sepenuhnya hidup anak-anak kepada Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, pembaptisan sebagai lambang perubahan hidup. Di dalam kitab Ibrani 6 ayat 1-8 dikatakan bahwa seharusnya orang yang sudah dibaptis benar-benar percaya dan memulai hidup yang baru. Meninggalkan apa yang tidak seharusnya kita lakukan. Anak-anak tetap berserah penuh karena dengan pembaptisan merupakan lambang perubahan hidup. Perubahan dari yang tidak baik menjadi baik. Perubahan yang dulunya begini sekarang setelah dibaptis menjadi begini. Tentunya semakin dalam perlindungan Tuhan. Itu pun bisa menjadi dasar anak-anak bisa menjadi kehidupan yang lebih baik. Kemudian yang keempat, pembaptisan mempersatukan orang percaya. Nah, di dalam pelajaran yang ke-8 kemarin, kita masih tetap saling mengkaitkan ya, bahwa baptisan merupakan pemersatu orang percaya. Di dalam pokok yang keempat ini, pelajaran yang ke-9 bab 4 ini, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibaptiskan, kita tidak boleh membeda-bedakan antar sesama. Karena kita semua adalah anak-anak Allah. Garis besar ya anak-anak. Karena kita semua adalah anak-anak Allah. Kita bukan orang lagi Yahudi, kamu bukan orang Yunani. Tetapi
kita dipersatukan semuanya sebagai anak-anak Tuhan yang saling mengasihi satu dengan yang lain, seperti kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita tidak boleh membeda-bedakan, misalkan kita berteman dengan orang yang bagaimana, tidak sekeyakinan dengan kita, tetapi kita harus saling mengasihi, karena itu adalah ajaran Tuhan. Kita dipersatukan sebagai anak-anak Tuhan dan tidak boleh saling mengejek, tetapi kita rangkul, kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, itulah anak-anak sedikit renungan pada pagi hari ini. Tentunya anak-anak semuanya bisa mengambil langkah, semakin memberanikan diri, semakin berkomitmen bahwa anak-anak yakin, percaya, bertobat, dan dibaptiskan. Karena melalui pembaptisan, anak-anak semuanya dapat memulai kehidupan yang baru, yang lebih baik, mempunyai semangat yang baru, mempunyai cita-cita yang baik, dan tentunya semua dalam bimbingan Tuhan, semuanya dalam anugerah Tuhan. Nah, baik anak-anak, sebelum ini kesimpulannya tadi Ibu sudah membacakannya, kita akan membaca ayat hafalan pada pagi hari ini bersama-sama. Ayat hafalan diambil dari Kolose 2 ayat 12. Ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari Kolose 2 ayat 12. Kita bersama-sama membacanya. 1, 2, 3. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kita ulangi sekali lagi anak-anak. Kolose 2 ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Amin. Nah, setelah mendengar firman Tuhan tadi atau renungan tadi, anak-anak tentunya bisa mengambil hati, bisa semakin punya komitmen bahwa pembaptisan adalah jalan menuju keselamatan dan juga menempatkan Tuhan sebagai juru selamat di dalam kehidupan adik-adik semuanya. Tentunya dengan pembaptisan adik-adik semakin menjalani kehidupan yang baru. Anak-anak dapat meninggalkan kebiasaan yang lama untuk hidup yang lebih baik, hidup baru, tentunya bersama dengan Tuhan. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi ini dan sekolah minggu pada pagi hari ini, Ibu mengingatkan untuk persembahan. Jangan lupa adik-adik tetap menyiapkan persembahan, walaupun dikumpulkan mungkin di dalam botol atau di amplop, adik-adik bisa menyimpannya. Nah, kalau kita bisa bertatap muka atau kita bisa mulai bersekolah minggu di gereja, adik-adik semuanya bisa membawanya, mempersembahkannya di hadapan Tuhan di gereja. Baik adik-adik, sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa. Puji Tuhan, kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan, karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mendengarkan renungan, dan tentunya Tuhan, Engkau boleh semakin
bekerja di kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu boleh mengambil komitmen. Kami berdoa untuk adik-adik kami, berdoa untuk anak-anak kami. Dan semakin Tuhan mereka ingin dibaptiskan, Engkau menolong, Engkau menjagai mereka. Dan Tuhan, terlebih mereka menempatkan Engkau sebagai satu-satunya dasar dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah minggu ini, dan setelah kami selesai Tuhan, Engkau boleh senantiasa menjagai kami dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang boleh kami terima, untuk setiap hal kesehatan, setiap berkat, setiap apapun itu Tuhan yang kami rasakan, itu semua karena Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, dan berterima kasih. Amin.